Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 2C tema 5 yang berjudul Pengalamanku. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 28. Ya, di halaman 28 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu ya sebuah teks atau percakapan yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke nomor 1. Kalimat manakah yang berisi ungkapan permintaan tolong? Jawabnya adalah, tolong ambilkan buku itu untuk kami, Bu. Nomor 2, siapa yang mengucapkan permintaan tolong? Jawabnya adalah Komang. Nomor 3, mengapa ia meminta tolong? Jawabnya adalah karena dia tidak bisa mengambil buku yang ada di rak paling atas. Nomor 4, kepada siapa ungkapan permintaan tolong tersebut diucapkan? Jawabnya adalah penjaga perpustakaan. Nomor 5, apa yang dilakukan setelah mengucapkan permintaan tolong? Jawabnya adalah ibu penjaga perpustakaan membantu mengambilkan buku Komang atau buku yang diminta Komang. Lalu kita menuju ke halaman 30. Di halaman 30 ini ada ayo berlatih matematika. Nomor 1, lebar pintu kelas 2 meter. Itu sama dengan jawabnya 200 cm. Lebar jendela kelas 100 cm. Itu sama dengan 1 meter. Nomor 3, lebar kelas 6 meter. Itu sama dengan 600 cm. Nomor 4, panjang papan tulis 300 cm. Itu sama dengan 3 meter. Nomor 5, tinggi tiang 8 meter. Itu sama dengan 800 cm. Jadi jawabnya seperti ini adik-adik. Kita lanjut ke halaman 31. Halaman 30 juga bawahnya ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah percakapan yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaannya ya adik-adik ya. Nomor 1, siapa yang mengucapkan permintaan tolong? Jawabnya adalah Mei. M-E-I. Nomor 2, kalimat mana yang berisi ungkapan permintaan tolong? Jawabnya adalah tolong ajarkan aku cara mengerjakannya ya. Nomor 3, mengapa ia meminta tolong? Jawabnya, karena Mei kesulitan mengerjakan soal nomor 5. Nomor 4, bagaimana jawaban Dayu saat dimintai tolong? Jawabnya, baiklah, aku akan membantumu. Nomor 5, apa yang diucapkan Mei setelah meminta tolong? Jawabnya adalah terima kasih Dayu. Saya ulangi, jawabnya adalah terima kasih Dayu. Lalu kita menuju ke halaman 32. Di sana ada ayo berlatih. Halaman berapa ini ya? Halaman 32 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Saya baca, tuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai ilustrasi berikut di buku tugasmu. Nomor 1, seluruh siswa melaksanakan kegiatan menanam pohon. Adi meminta bantuan Bayu untuk membawakan pupuk. Kira-kira tuliskan ungkapan permintaan tolong. Bisa seperti ini adik-adik, Bayu, tolong bawakan pupukku ya. Nomor 2, Fitri kesulitan saat menghapus bagian atas papan tulis. Fitri pun meminta bantuan Jonas untuk menghapus papan tulis. Cara ungkapannya adalah, Jonas, tolong bantu saya menghapus papan tulis ini ya. Nomor 3, Jonas kesulitan membawa buku-buku ke perpustakaan. Jonas meminta bantuan Udin dan Dedi. Cara memintanya adalah, Udin, Dedi, tolong bantu saya membawa buku-buku ini ya. Baiklah, kita menuju ke halaman 36. Di sana ada ayo berlatih matematika. Nomor 1A, tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikut. Panjang sapunya adalah
1 meter lebih 10 cm sama dengan 110 cm kalau dijumlahkan. Ini adik-adik, 1 meter lebih 10 cm sama dengan 110 cm. Untuk yang B, panjang bendera adalah 1 meter lebih 50 cm. Ditotalkan 150 cm kalau dirubah menjadi cm. 1 meter ini sama dengan 100 lebih 50 berarti 150 cm. Kita menuju ke halaman 38 adik-adik. Di halaman 38 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan baca dulu sebuah puisi yang berjudul Pelangi ya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan puisi Pelangi di atas. Yang A, apa isi dari puisi tersebut? Jawabnya adalah bercerita tentang pelangi. Kemudian nomor B, bagaimana ekspresi yang tepat untuk membaca puisi tersebut? Jawabnya adalah gembira. C, benda apa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Jawabnya adalah pelangi. Yang D, di mana benda dalam puisi tersebut terlihat? Jawabnya adalah di angkasa. Nomor 5, jelaskan bentuk benda yang terdapat dalam puisi tersebut. Bentuknya, jawabnya adalah melengkung. Atau adik-adik bisa tambahkan, bentuknya melengkung, warnanya ada 7, ada merah, kuning, jingga, hijau, biru, nila, ungu pun, dan ungu, begitu juga bisa kalau jawaban jelaskan ya adik-adik ya. Kemudian kita menuju ke halaman 41. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Ada sebuah puisi yang berjudul Petir. Silakan dibaca dulu ya adik-adik. Pertanyaannya adalah tuliskan makna dari kata-kata berikut. Yang pertama jendela, yang B menyeramkan, C menggetarkan, D menggelegar, yang E bersembunyi. Yang jendela maknanya adalah sesuai dengan KBBI, lubang tempat keluar masuk udara. Yang menyeramkan artinya menakutkan. Yang menggetarkan artinya menimbulkan rasa takut. Yang D menggelegar artinya berbunyi gemuruh. Yang C bersembunyi artinya berlindung agar tidak terlihat. Silakan di stop dulu videonya adik-adik jika saya membacanya terlalu cepat. Nomor 2, hubungkan kata-kata dari puisi tersebut dengan makna yang sesuai. Menyebabkan telinga sakit sehingga tidak bisa mendengar dengan baik, jawabnya adalah yang ini, memekakkan. Cahaya yang bergerak cepat di langit, jawabnya adalah yang ini, kilat. Menyebabkan bulu kuduk bangun karena takut, jawabnya adalah merinding. Silakan ditarik garis ke sana ya adik-adik ya, merinding. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 43. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, Kepala sekolah mengajak seluruh siswa untuk mengheningkan cipta bagi para pahlawan. Apa yang dilakukan para siswa untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jawabnya adalah siswa menundukkan kepala bersama-sama. Nomor 2, ibu membelikan Nina sepatu baru untuk sekolah. Sikap apakah yang harus ditunjukkan Nina untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jawabnya adalah memakai atau menerima pemberian ibu. Menerima dan memakai pemberian ibu. Nomor 3, isilah soal-soal di bawah ini menurut nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Yang A, saat bendera merah putih dikibarkan kita harus. Jawabnya adalah bersikap hormat. Yang B, kita harus mengikuti upacara bendera dengan, jawabnya tertib atau khidmat. Seperti ini tulisan khidmat adik-adik. Belakangnya T. Yang C, piket kelas terasa lebih ringan jika dilakukan dengan, jawabnya bekerja sama atau bersama-sama.
Yang D, sikap yang seharusnya dilakukan saat bermain bersama teman yang berbeda suku adalah menghargai atau saling menghormati. Nomor 4, tuliskan 3 pengalamanmu yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah. Yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib. Yang kedua, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda suku. Sekarang kita lanjut ke halaman 45. Di sana ada latihan soal subtema 2 yang dimulai dari bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul kupu-kupu yang lucu. Nomor 1, hewan yang dituliskan dalam puisi tersebut, jawabnya adalah kupu-kupu. Nomor 2, apa isi dari puisi di atas? Jawabnya adalah bercerita tentang kupu-kupu yang lucu dan memesona atau mempesona. Nomor 3, bagaimana ekspresi yang sesuai untuk membaca puisi tersebut? Jawabnya adalah senang atau gembira. Masih nomor 4, silakan adik-adik baca sendiri sebuah percakapan yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke nomor 4, ibu guru meminta tolong kepada Dedi karena jawabannya yang A, karena Dedi ketua kelas. Berarti Dedi bertanggung jawab atas berjalannya sebuah kelas. Contoh, diminta gurunya untuk mengambilkan buku atau membawakan buku kalau di sini adik-adik. Maka itu adik-adik baca lagi ya. Nomor 5, sikap ibu guru saat mengucapkan permintaan tolong kepada Dedi adalah B, santun. Kita lanjut ke baliknya. Masih ada nomor 6, sebuah cerita. Silakan adik-adik baca dulu. Pertanyaannya A, tuliskan permintaan tolong yang sebaiknya diucapkan oleh Pak Ahmad. Jawabnya adalah Jonas dan Dedi, tolong bantu Bapak membawa peralatan olahraga ini ya. B, bagaimana seharusnya sikap Jonas dan Dedi? Jawabnya adalah membantu Pak Ahmad dengan senang hati. Kemudian kita lanjutkan ke PPKN nomor 1, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah adalah yang A, memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran. Nomor 2, pengalaman yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah adalah B, berdoa sebelum memulai pelajaran. 3, setiap hari Rabu siswa sekolah Made menggunakan batik. Made pun bangga memakai batik. Sikap yang dilakukan Made tersebut pengalaman Pancasila sila ke? Jawabnya adalah 3. Nomor 4, setiap memulai pelajaran, temanmu berdoa sesuai kepercayaannya. Bagaimana seharusnya sikapmu? Jawabnya adalah menghormatinya. Nomor 5, temanmu lupa membawa bekal ke sekolah. Bagaimana sikap yang seharusnya kamu lakukan sesuai dengan sila kedua Pancasila? Berbagi bekal yang kita bawa dengan teman. Matematika nomor 1. Contoh alat ukur panjang baku adalah jawabnya C, penggaris. Nomor 2, perhatikan pengukuran panjang bambu berikut. Panjang bambu jika dinyatakan dalam satuan cm adalah jawabnya C, 120 cm. Nomor 3, tinggi badan Dedi 128 cm. Artinya tinggi Dedi sama dengan jawabnya yang A, 1 meter lebih 28 cm. Nomor 4, lengkapilah dengan jawaban yang tepat. A, tinggi lemari buku di kelas 200 cm. 200 cm itu sama dengan 2 meter. Tulis angka 2 di sini adik-adik. B, lebar pintu kelas 150 cm. 150 cm itu sama dengan berapa? 1 meter lebih 50 cm. Di sini jawabnya angka 1, di sini 50 angkanya. Yang C, papan tulis di kelas 120 cm sama dengan berapa meter lebih berapa cm? Jawabnya di sini angka 1, di sini angka 20. Nomor 5, tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikut. Nyatakan hasilnya dalam cm dan meter. Setelah diukur adik-adik, jawabannya adalah ini. 200 cm, kalau meternya adalah 2 meter. Sekarang kita menuju yang terakhir, pelajaran SBDP. Nomor 1, bahan alam yang dapat dibuat sebagai hiasan vas bunga adalah jawaban yang B, aneka biji-bijian. Nomor 2,
Karya kerajinan di samping terbuat dari, jawabannya adalah C. Tanah liat. Nomor 3, tanah liat banyak digunakan untuk membuat karya seni karena sifatnya, jawabnya adalah lunak dan mudah dibentuk. Lunak dan mudah dibentuk. Perhatikan gambar berikut, ada gambar ketupat. Gambar di atas merupakan kerajinan anyaman yang terbuat dari, jawabnya adalah daun kelapa. Dan yang terakhir, dengan bahasamu sendiri tuliskan langkah-langkah membuat kerajinan vas bunga dari tanah liat. Yang pertama adalah siapkan sebongkah tanah liat, kemudian tekan tanah liat sampai berbentuk bulat dan pipih seperti bentuk vas bunga. Lalu sisa adonan tanah liat dibuat pilinan bulat. Kemudian lilitkan hasil pilinan dari bawah ke atas pada sekeliling alas vas bunga. Dan yang terakhir adalah rapikan hasil kerjaanmu. Silakan di stop dulu videonya dan disalin ya adik-adik. Saya rasa sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 2C secara mandiri. Tema 5, pengalamanku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.